Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Muslimah kembali hadir menemani Anda dalam program Podcast Unan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Pemirsa, hari ini saya kedatangan tamu spesial, di mana beliau merupakan salah satu dokter obgyn di Rumah Sakit Universitas Andalas dan juga merupakan salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Untuk itu langsung kita sapa beliau, yaitu Bapak Dr. Puja Agung Antonius SPOGK OMK. Dokter, kita mungkin sering mendengar kata Down syndrome ataupun mungkin sering melihat seseorang dengan karakteristik yang khas gitu ya dokter ya. Nah tapi mungkin masih ada mungkin beberapa masyarakat yang belum tahu apa itu sebenarnya Down syndrome seperti itu dokter. Baik, terima kasih Mbak Muslimah. Ya, Down syndrome namanya sindrom ya Mbak ya. Jadi itu adalah kumpulan gejala sebenarnya. Kumpulan gejala dan tanda yang khas pada satu kondisi kesehatan seorang pada waktu lahir terutama. Nah, kejadiannya sebenarnya cukup langka, tidak terlalu banyak sebenarnya. Tapi semakin meningkatnya usia pasangan saat memiliki keturunan, maka kejadiannya akan makin tinggi untuk terjadi. Nah, puncak usianya tuh di 35 tahun. 35 tahun, ketika seorang pasangan mempunyai keturunan, resikonya akan lebih mulai naik. Dan makin lanjut usianya, misalnya usia 40, 45, atau bahkan mendekati 50, kejadiannya akan makin sering. Nah, jadi intinya adalah ketika pasangan akan mempunyai keturunan, maka faktor usia akan sangat berpengaruh dalam kejadian Down syndrome. Nah, kenapa dia bisa terjadi? Karena pada usia yang udah 35 tahun ke atas, untuk proses hamil kan membutuhkan bibit ya. Kalau dari perempuan ada ovum namanya, sel telur. Kalau laki-laki namanya sperma. Nah, pada kejadian Down syndrome, bibit tadi kan normalnya membelah. Nah, proses pembelahan tadi itu udah nggak berlangsung sempurna lagi pada kasus Down syndrome, di mana dia termasuk kejadian non-disjunction namanya. Jadi kromosom yang membelah pada bibit, baik itu perempuan ataupun laki-laki, itu mengalami pembelahan yang tidak lengkap, sehingga pembelahan yang tidak lengkap tadi membuat kromosomnya jumlahnya malah tambah banyak. Ketika jumlah kromosomnya tambah banyak, nah itu nanti yang akan membuat atau mengkode tubuh janin atau bayi yang dihasilkan tadi menjadi kurang bagus atau kurang sempurna perkembangannya. Nah, efek yang paling utama dari Down syndrome nanti dia akan berpengaruh ke tingkat kecerdasan. Nah, di tingkat kecerdasan atau kemampuan kognitif atau kemampuan secara keseluruhan general untuk berpikir dan yang lain itu akan sedikit lebih rendah daripada yang seharusnya. Itu khas sekali pada Down syndrome. Nah, cuman sayangnya karena dia membawa kromosom ya, kromosom itu kan dia membawa susunan genetik yang cukup banyak ya, banyak faktor lain yang dipengaruhi. Maka kadang-kadang juga diikuti dengan kelainan organ. Nah, kelainan bagian tubuh. Yang terbanyak itu gangguan di jantung. 50% tuh biasanya penderita Down syndrome mempunyai kelainan pada jantung atau penyakit jantung bawaan. Sisanya ada yang membawa kelainan pada saluran pencernaan seperti pada usus, lambung, dan kelainan-kelainan pada organ lain seperti pada tangan dan kaki. Nah, tadi juga Mbak Muslimah juga nanya kok wajahnya hampir mirip ternyata. Iya benar-benar. Nah, itu khas sekali. Pada Down syndrome itu ada gangguan pembentukan pada struktur tulang wajah, terutama pada tulang hidung, jarak antar mata, posisi telinga, sehingga dia disebut dengan penyakit atau kondisi yang 1000 wajah, hampir mirip. Iya. Nah, karena memang pada kondisi Down syndrome selalu mengalami defek atau kelainan pada bagian-bagian tersebut, sehingga hampir sama semua wajahnya jadinya. Karena tulang hidung jadi tidak ada atau absen nasal bone. Kemudian jarak antar matanya juga agak jauh, epikantusnya jauh. Kemudian telinganya juga kayak posisinya lebih rendah. Nah, jadi secara morfometrik atau gambaran wajah tuh hampir sama nanti, hampir serupa. Oke. Nah, selain tadi yang dijelaskan oleh dokter, nah penyebabnya biasanya apa lagi dokter? Selain tadi kalau kita di penjelasan tadi bahwa usia Berpengaruh. menikah juga mempengaruhi. Selain itu apa lagi dokter? Kalau secara tidak langsung, itu memang faktor nutrisi dan gizi sangat berpengaruh di sini. Oke. Karena kita tahu pembelahan seluler atau pembelahan tingkat sel baik pada bibit atau
sel telur perempuan atau spermanya laki-laki membutuhkan mikro makronutrien. Nah, mikro makronutrien itu termasuk seperti asam folat, vitamin D, kemudian zinc. Nah, itu akan mempengaruhi proses pembelahan tadi bisa berlangsung sempurna atau enggak. Iya. Pada kasus-kasus yang ekstrim di mana jumlahnya sangat rendah, sangat kurang sekali sehingga mempengaruhi sampai ke tingkat kromosom, ya pembelahan tadi juga nggak bisa berlangsung sempurna, walaupun kejadiannya bukan di usia 35 tahun ke atas. Makanya kadang-kadang kita sering dapat kasus Down syndrome, tapi orang tuanya masih pasangan muda. Oke. Nah, pada kasus ekstrim seperti itu ya kita harus berpikir, mungkin ada defisiensi atau kekurangan mikronutrien tadi yang terjadi, sehingga pembelahannya yang harusnya berlangsung baik, karena kan masih muda tuh, selnya masih bagus, pembelahnya saya masih bagus, tapi karena kekurangan tadi makanya tidak terjadi pembelahan yang lengkap tadi. Nah, pada kasus seperti itu mungkin kita investigasi lebih lanjut mikro dan makronutriennya, termasuk status gizi. Ya. Oke, jadi penting sekali memperhatikan apa yang dikonsumsi oleh ibu saat memasuki usia kehamilan Ya, seperti itu benar. ya dokter. Bukan cuma usia kehamilan, pra-kehamilan malah. Pra-kehamilan Jadi juga. 3 bulan sebelum menikah, yaitu nutrisinya harus diperbaiki, gizinya harus dikejar, bukan hanya istri ya, tapi suami juga. Karena kan proses pembuahan juga peranan suami juga sangat besar di sini dalam menghasilkan bibit atau janin tadi. Oke, baik dokter. Nah itu tadi kita berbicara tentang nutrisinya. Tapi kalau dari sisi psikologis ibu itu bagaimana dokter? Ya, pasti shock. Bukan maksudnya Keinian. apakah kondisi ibu di saat hamil itu juga berpengaruh gitu dokter? Sebenarnya kalau kita merunut ke teorinya, harusnya tidak. Karena kan proses terjadinya Down syndrome ini sudah ada semenjak dari proses pembuahan awal. Oke. Jadi ketika proses penyatuan antara sel telur dengan sperma itu terjadi, memang sudah sperma dan sel telur yang bergabung tadi itu sudah nggak sehat. Oke. Jadi walaupun sudah terjadi Down syndrome, dia tinggal menunggu berkembang lanjut. Jadi nggak terlalu berpengaruh sih ke arah psikologis. Tapi memang dari beberapa data menunjukkan bahwa ada perubahan hormonal yang terjadi pada kasus Down syndrome. Nah, mungkin secara tidak langsung akan berpengaruh ke psikologis ibu. Jadi bukan psikologis ibu mempengaruhi Down syndrome, enggak. Tapi kondisi Down syndrome dengan beberapa gangguan atau keseimbangan hormon yang terganggu tadi mungkin akan mempengaruhi kondisi ibu. Iya benar sekali ya dokter ya. Nah kalau saat ini dokter, kalau kita lihat di Sumatera Barat penyebaran Down syndrome ini seperti apa dokter? Ya. Saya sudah coba cari datanya. Agak sulit memang mengumpulkan datanya karena kita belum terlalu struktur ya. Paling kita dapat kayak dari event-event olahraga yang ada pesertanya Down syndrome, atau dari SLB, atau dari perkumpulan-perkumpulan orang tua dengan anak spesial. Nah, paling itu yang bisa kita kumpulkan datanya. Cuman ya memang juga belum terlalu spesifik. Kalau data yang saya lihat aja itu mungkin ada di Kota Padang aja mungkin ada sekitar 200-an palingnya yang ikut. Tapi itu udah di usia dewasa ya. Tapi kalau yang usia yang bayi atau apa itu kita jujur saya belum dapat. Mungkin perlu kita telusuri lebih lanjut dan lebih terstruktur untuk yang penelitian. Karena sebarannya sangat luas ya Down syndrome ini, tidak hanya di Kota Padang, apalagi rata-rata Down syndrome itu non-letal. Non-letal itu artinya dia tidak menimbulkan kematian dalam waktu cepat, sehingga kadang sering tidak terdiagnosis. Jadi bisa saja nanti lahirnya mungkin di fasilitas kesehatan tingkat 1 kayak puskesmas atau di bidan, apalagi kalau ibunya selama hamil tidak melakukan pemeriksaan rutin seperti pemeriksaan USG rutin. Nah mungkin itu nggak kedeteksi. Jadi lahirnya bisa aja lahir baik-baik aja di bidan. Nah itu mungkin tidak terreport ya, tidak terlaporkan. Kecuali mungkin pas lahir ada keluhan atau kelainan kayak jantung bawaan tadi ya, mungkin bayinya kan biru, nah itu mungkin dirujuk. Tapi banyak juga yang tidak ada mempunyai keluhan apa-apa, sehingga ya bayinya tumbuh seperti yang biasa, cuman yang mungkin dari lingkungan sosial dia agak sedikit berbeda nanti kelihatan. Oh gitu dokter. Tapi memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan sejak awal seperti itu ya dokter ya. Benar sekali. Oke. Tapi upaya untuk menangani Down syndrome ini seperti apa dokter yang sudah dilakukan? Khususnya mungkin di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat ya. Kalau misalnya pra kehamilan ya tentu kita edukasi ya. Kalau di puskesmas juga saya lihat udah ada sih program-program untuk pra marital ya. Jadi memang diedukasi pasangan-pasangan muda yang akan berencana hamil untuk memperbaiki status gizi, nutrisi supaya nanti kehamilan bisa berlangsung baik. Nah, saat hamil ini kita
pemerintah juga sudah melakukan program screening ya, screening antenatal care. Cuman ya memang untuk melakukan deteksi Down syndrome saat kehamilan itu tidak mudah. Dibutuhkan tenaga medis yang sudah terbiasa melakukan pemeriksaan USG untuk mendeteksi kelainan-kelainan Down syndrome yang bisa dilihat dengan USG, karena nggak semuanya bisa. Jadi kayak mengukur ketebalan nuchal atau tulang lapisan kulit belakang pada waktu hamil muda, kemudian mengenali kelainan-kelainan pada wajan, itu nggak semuanya bisa melakukan. Paling-paling yang akan mudah terdeteksi itu setelah dia lahir malah. Nah, Oke. setelah lahir kan karena tadi Down syndrome mempunyai karakteristik yang khas ya, nasal bone atau tulang hidungnya tampak lebih datar, jarak mata lebih jauh. Biasanya tenaga kesehatan akan gampang mengenali. Oke. Nah, jadi ketika lahir seperti itu, ada bayi Down syndrome, tenaga kesehatan mendeteksi. Nah, itu tadi saya bilang kalau misalnya dia diikuti penyakit bawaan yang lain, biasanya akan bergejala kayak biru atau sesar. Nah, itu mungkin akan langsung ke rumah sakit. Nah, setelah Down syndrome ini mulai beranjak besar, nah itu yang perlu kita lakukan penanganan lanjut ya, karena ya itu tadi, karena defeknya uncorrectable ya, karena bawaannya kromosom. Target kita adalah bagaimana anak-anak dengan Down syndrome bisa hidup mandiri. Oke. Nah, makanya di sini peranan edukasi sangat penting, terutama orang tua. Karena ya seperti saya bilang tadi, orang tua rata-rata mungkin tidak 100% siap saat menghadapi anak Down syndrome, karena ya itu tadi, dia akan mengalami proses pertumbuhan yang mungkin agak sedikit berbeda dari teman-temannya. Kemudian butuh perhatian khusus, dan karena ini ya memang secara kognitif, motorik atau ini agak sedikit lebih lambat daripada teman-temannya, dia butuh memang atensi yang khusus. Dan pemerintah sini juga kayaknya sudah cukup support ya dengan menyediakan inklusi yang cukup banyak di berbagai macam sekolah, kemudian mensupport perkumpulan-perkumpulan atau persatuan orang tua dengan anak-anak yang menderita Down syndrome atau anak berkebutuhan khusus atau anak spesial. Anak Itu udah banyak spesial. sekali sekarang untuk saat ini, dan itu sangat membantu. Minimal saling sharing bagaimana proses edukasi, bagaimana proses interaksi dengan lingkungannya, dan intinya menyiapkan agar anak ini mandiri ketika besar, karena itu mungkin yang jadi PR utama. Oke, dokter. Nah, kalau soal apa yang dikonsumsi oleh anak yang ini yang sudah lahir yang memang penderita Down syndrome, kira-kira ada tidak dokter makanan yang mungkin dilarang untuk dikonsumsi bagi anak spesial kalau kita sebutnya, dokter? Ada tidak, dokter? Secara khusus enggak. Jadi mungkin selama ini yang sering saya lihat, keluarga tuh bingung antara Down syndrome, autisme, ADHD, itu hampir-hampir mirip sih sebenarnya ya. Kalau kalau mungkin bagi yang tidak terlalu sering berkontak itu kok kayaknya sama aja. Padahal Iya, itu iya. prosesnya berbeda ya. Iya. Kalau pada kasus autisme, ADHD ya memang secara teori ada beberapa hal yang harus dihindari ya, kayak gluten, makanan-makanan yang akan mempengaruhi proses persarafan. Itu mungkin akan sedikit lebih concern. Tapi kalau Down syndrome murni, ya mungkin tidak ada spesifik yang harus dibatasi, karena ya itu tadi, untuk pertumbuhan rata-rata nggak ada masalah, dia akan tetap tumbuh besar seperti biasa. Kemudian kecuali dia membawa kelainan organ ya, kemudian dia akan tetap berinteraksi. Cuman ya itu tadi, dia akan mengalami hambatan di kognitif. Kognitif itu berarti di proses berpikir, proses mencerna sesuatu. Nah itu yang akan sedikit terhambat. Beda dengan autisme. Autisme kan kita pakai indikatornya IQ ya, intelligent question. Rata-rata Down syndrome IQ-nya memang agak sedikit inferior. Tapi kalau autisme itu IQ-nya rata-rata normal atau malah banyak yang superior. Tapi proses untuk kognitifnya tadi itu agak sedikit terkendala, karena ya semua proses yang terjadi kan berlangsung di dalam rongga kepala, dan itu ada proses-proses yang secara organik terganggu di sana. Nah, itu mungkin ada faktor makanan yang harus dihindari. Tapi agak berbeda dengan Down syndrome tadi. Iya, iya. Oke, baik, dokter. Nah, kita udah banyak mendengar penjelasan dari dokter terkait anak spesial, kita sebut ya dokter ya, anak yang berkebutuhan khusus ataupun menderita Down syndrome. Nah, mungkin ini pesan dari dokter untuk para ibu yang memiliki anak spesial ataupun masyarakat menyikapi gimana kalau misalnya ada di sekitar kita melihat ataupun mungkin memiliki keluarga yang menderita anak yang menderita Down syndrome. Oke. Boleh disampaikan ke pemirsa Baik, kita, Mbak dokter. Muslimah. Ya, sebenarnya kalau
kita pribadi lebih sarankan untuk pencegahannya. Iya, iya. Jadi bagi pasangan yang ingin memiliki keturunan ya hamillah di usia reproduktif yang sehat. Di saat kondisi tubuh fit, kondisi tubuhnya prima, di mana belum tampak tanda-tanda kemunduran fungsi dari tubuh. Nah itu ini ya mudah-mudahan tidak terjadi kasus-kasus seperti ini ya. Tapi kalau memang sudah terjadi ya berarti ibu dan bapak adalah pasangan yang luar biasa, diberi kepercayaan untuk mendapatkan anak spesial, dan tidak ada yang berbeda sebenarnya. Cuman kita memang perlu sedikit lebih meluangkan waktu, meluangkan perhatian agar mensupport pertumbuhannya, agar bisa tumbuh dan kembangnya seoptimal mungkin, supaya bisa beraktivitas atau berkreativitas seperti anak-anak yang lain. Ya, intinya setiap perkembangan spesial seperti ini selalu ada momen yang membahagiakan bagi orang tua, asal dilalui dengan ikhlas, dilalui dengan penuh kasih sayang. Bagaimanapun kan mereka buah hati dari orang tua, jadi ya memang harus dicurahkan lebih. Makanya disebut dengan berkebutuhan khusus, karena memang khusus yang kita berikan dibandingkan yang lain. Tapi intinya adalah kita perlu menyiapkan mereka agar ketika mereka besar dan dewasa, minimal mereka bisa untuk support kehidupannya sendiri. Dan itu bukan proses yang sehari selesai, enggak. Butuh waktu bertahun-tahun dan panjang. Tapi akan menjadi kepuasan sendiri kalau mereka berhasil minimal untuk support atau misalnya berstruggle dalam kehidupan di zaman sekarang. Oke, terima kasih dokter. Ini luar biasa ya bagi orang tua mungkin yang memiliki anak yang spesial. Ini tentu amanah yang luar biasa juga diberikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena tentu butuh kesabaran juga ikhlas, dan pastinya kalau kita nggak mampu ya Tuhan mungkin nggak beri gitu. Itu karena orang tua ini memang udah dipilih gitu ya dokter ya, memang dipercaya dan juga mampu. Ya pokoknya salam buat orang tua hebat, dan terima kasih tentunya dokter. Mungkin ada lagi dokter yang ini terkait dengan pencegahan atau apa dokter? Kalau pencegahan itu tadi Mbak Sima. Jadi intinya ya kita kembalikan ke konsep reproduksi sehat ya Mbak. Jadi kalau misalnya sudah punya cukup anak, usia juga sudah 35 tahun ke atas, ya mungkin mikirnya 1000 kali lagi lah kalau untuk nambah gitu. Tapi kalau memang ya baru nikah di usia 30-an ke atas, dan memang anaknya mungkin baru satu, menambah lagi, ya nggak apa-apa. Ya berarti kita optimalkan fungsi reproduksinya sebelum terjadi kehamilan. Ya, jadi pola hidup sehat, kemudian hindari faktor stres, hindari faktor-faktor yang mungkin akan memperburuk kualitas bibit tadi, baik ibu ataupun bapak. Dan saat hamil ya memang harus perlu kontrol dan pemeriksaan yang lebih ketat. Karena untuk menghindari tadi. Dan teknologi sekarang sudah sangat canggih kok. Bahkan kita udah bisa tahu adanya kejadian Down syndrome sejak hamil-hamil kecil. Jadi pas hamil-hamil trimester 1 kita udah bisa tahu, baik dari pemeriksaan darah NIPT ataupun dari pemeriksaan USG. Cuman itu tadi, kalau kita tahu minimal ya mungkin kita tidak bisa koreksi, tapi kita bisa menyiapkan pasangan agar lebih siap secara fisik dan mental dalam proses membesarkan anak nanti. Baik, terima kasih banyak dokter atas edukasinya. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Dan pemirsa, itu dia tadi podcast kita hari ini, dan semoga ini juga bisa memotivasi buat ibu-ibu orang tua yang memiliki anak spesial, dan juga untuk masyarakat kita bisa saling support. Dan bagi calon orang tua ataupun yang sedang mempersiapkan kehamilan, tentu perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan yang seperti sudah disampaikan oleh Dokter Puja tadi. Baik, terima kasih. Saya Muslimah, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.